Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Allah mengatakan setiap golongan kami berikan pemberian kami, baik orang-orang yang mencari dunia maupun mencari akhirat, baik orang-orang kafir ataupun orang-orang beriman, kami berikan pemberian kami kepada mereka. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Allah adalah Ar-Razzaq, Dia memberikan rizki kepada makhluknya yang beriman maupun yang kafir. Setelah itu Allah berfirman, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami membuat mereka bertingkat-tingkat dalam pemberian. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila, dan di akhirat sungguhnya tingkatan lebih besar lagi dan karunia lebih besar lagi. Di sini Allah menyuruh kita untuk merenungkan tentang tingkatan ekonomi atau rezeki manusia. Ada yang Allah jadikan sangat kaya raya dan ada juga yang Allah jadikan sangat miskin. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang kaya yang beriman maupun yang kafir. Yang kafir contohnya misalnya Fir'aun yang mengatakan, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, tidakkah kalian lihat bagaimana kerajaan Mesir adalah milikku dan sungai-sungai mengalir di bawahku? Tidakkah kalian lihat? Demikian juga Qarun yang Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun kami berikan dia kekayaan yang sungguhnya kunci-kunci gudang-gudang kekayaannya ya sangat berat untuk dipukul oleh orang-orang yang kuat. Ada yang mengatakan bahwasanya kunci-kunci Qarun dipikul sampai 60 begal, yaitu 60 hewan untuk bisa memikul kunci-kuncinya saja. Bagaimana lagi dengan gudang-gudang kekayaannya? Sungguh kaya raya Qarun. Demikian juga Allah sebutkan contohnya seorang soleh yang kaya raya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang berdoa kepada Allah, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku mendapatkan kerajaan seperti itu. Sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Maka Allah berikan dia harta yang sangat banyak. Sampai ketika Ratu Bilqis mengirim utusannya untuk memberikan hadiah kepada Sulaiman alaihissalam, maka Sulaiman mengatakan alaihissalam, atumiddunani bimalin wa ma atani Allahu khairum mimma atakum. Apa kalian ingin berikan aku hadiah sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada harta kalian? Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Quran seorang miskin yang sangat miskin. Sampai Allah mengatakan, au miskinan dha matrobah. Seorang miskin pemilik tanah. Matrobah maksudnya adalah tanah. Yaitu Allah gambarkan ada orang miskin yang benar-benar sangat miskin sehingga dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sekedar tanah, saking miskinnya. Lihatlah bagaimana unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana kami jadikan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ekonomi. Dunia ini kita bisa lihat ada orang sangat kaya raya, sangat super kaya, ada yang kayanya biasa, ada yang kaya, ada yang hidup pas-pasan dan ada yang sangat miskin. Kita bisa klasifikasi bagaimana tingkatan ekonomi manusia. Ternyata kata Allah, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Sebagaimana di dunia bertingkat-tingkat, di akhirat juga tingkatannya lebih banyak lagi dan karunia lebih banyak lagi. Lihatlah ketika Allah sebutkan tentang tingkatan para penghuni surga dari kalangan mujahidin saja, satu golongan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Sungguhnya di surga Allah siapkan 100 level surga.
khusus untuk para mujahidin. Yang antara satu level dengan level yang lainnya seperti antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala sangat detail ketika membagi klasifikasi para mujahidin di akhirat kelak karena Allah sangat maha adil dan sangat detail. Maka kita tahu ada orang berjihad dengan mengorbankan jiwa dan raganya serta hartanya, semua dia korbankan dengan tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Maka inilah mungkin orang yang berjihad dengan tingkatan yang sangat tinggi. Dia setelah berjihad berulang-ulang, sering berjihad, maka ketika dia meninggal, dia mendapatkan tingkatan yang sangat tinggi. Ada orang yang berjihad mungkin tidak sebanyak jihad yang pertama, penuh keikhlasan, mengorbankan raga, jiwa dan harta, tapi tidak sebanyak jihad yang pernah dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Ada yang berjihad mungkin hanya berkorban jiwanya saja, sementara hartanya tidak, tentu di bawah lagi levelnya. Ada yang berjihad mungkin hanya mengorbankan hartanya, tidak dengan jiwanya, maka di bawah lagi levelnya. Dan demikian sampai Allah klasifikasikan sampai 100 tingkatan. Kata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, demikian pula ibadah-ibadah yang lain, tidak satu tingkatan. Kalau kita berbicara tentang sedekah, sedekah juga bertingkat-tingkat. Ada yang sedekahnya luar biasa, ada yang sedekahnya biasa-biasa saja. Lihatlah apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah, fawafaqa dzalika malan indi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu hartaku lagi banyak. Apa kata Umar? Al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar kalau memang aku bisa mengalahkannya dalam beramal soleh suatu hari. Inilah hari saatnya. Fajitu Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi mali. Maka aku bawa setengah hartaku, 50% hartaku. Aku serahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku berkata, "Mithlahu." Aku sisakan untuk keluargaku seperti yang aku bawa untuk Anda wahai Rasulullah. 50% untuk Nabi, 50% untuk keluarga. Faja'a Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faja'a bil mali kullihi, maka dia pun menyumbangkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ternyata Umar kalah juga dalam bersedekah ketika bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga misalnya dalam salat, orang tidak sama pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu min salati illa nisfuha." Sungguh seorang selesai dari salatnya dan tidak dicatat bagi dia pahala salatnya kecuali nisfuha, setengahnya, au sulusuha, ada yang dicatat cuma sepertiganya, au rubu'uha, ada yang dicatat cuma seperempat pahala salatnya, au khumusuha atau seperlimanya, au sudusuha, au sumunuha sampai au usyruha, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, ada yang sepersepuluhnya. Ternyata Allah detail. Tidak semua orang solat pahalanya sama. Ternyata solat juga bertingkat-tingkat. Demikian juga misalnya berbakti kepada orang tua. Satu orang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua dengan totalitas. Dia tidak pelit sama sekali. Dia kerahkan seluruh hartanya untuk orang tuanya. Ada orang berbakti seadanya. Ada yang berbakti kepada orang tua bercampur dengan pelit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan di antara keadilannya maka Allah membedakan balasan antara satu dengan yang lainnya di akhirat kelak. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "An-najatu minan nar bil maghfirah." Selamat dari neraka adalah dengan ampunan Allah. Wa dukhulul jannah, dan adapun masuk surga bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Adapun level-level, tingkatan-tingkatan di surga tergantung amal-amal para hamba. Allah Maha Adil, dan di antara konsekuensi keadilan Allah, maka di akhirat kelak manusia tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia kita bisa lihat level-level yang begitu banyak, kata Allah di akhirat, "Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Adapun di akhirat derajatnya lebih banyak dan tingkatannya lebih bertingkat-tingkat, lebih hebat lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain tingkatan penghuni surga. Seperti Allah mengatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sungguhnya orang-orang yang cepat dalam beramal soleh, mereka adalah al-muqarrabun, yaitu orang didekatkan di akhirat kelak. Setelah itu Allah mengatakan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Adapun golongan kanan, bagaimana mereka golongan kanan? Yaitu Allah bagi dalam akhirat di surga ada al-muqarrabun tingkatannya lebih tinggi dan ada juga ashabul yamin yang tingkatannya lebih rendah. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang nikmat surga, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar dalam kenikmatan. Setelah itu Allah sebutkan aina yashrabu bihal muqarrabun, dan ada al-muqarrabun tingkatannya lebih tinggi daripada al-abrar. Ya. Dan ketika penghuni surga bertingkat-tingkat, maka kenikmatan mereka juga berlevel-level, tidak sama satu dengan yang lainnya. Contoh ketika Allah sebutkan tentang minuman. Bagaimana minuman penghuni surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im, 'alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wajhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, 'aynan yashrabu bihal muqarrabun." Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat minuman, Allah sebutkan tingkatan abrar yang lebih rendah. Kata Allah bahwasanya minuman mereka min rahiqin makhtum, dari khamar yang murni, yang kalau setelah diminum akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, khamar tersebut wa mizajuhu min tasnim. Khamar tersebut, minuman kaum abrar, dicampur dengan tasnim. Tasnim dari mana? Ternyata khamar tersebut dicampur dengan tasnim. Kata Allah, apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Adapun tasnim adalah mata air di surga yang minumannya khusus buat orang-orang al-muqarrabun. Ternyata al-muqarrabun diberi minuman tasnim secara utuh 100%, adapun al-abrar cuma dikasih campuran tasnim, menunjukkan bahwasanya nikmat yang dirasakan berbeda. Sampai Allah sebutkan juga tentang mata air. Allah sebutkan dua level, adapun level yang tinggi kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani tajriyan. Bahwasanya di level yang tinggi ada mata air yang keluarkan air seperti sungai. Kemudian ketika Allah menyebutkan wa min dunihima jannatan, ada surga yang di bawahnya, Allah menyebutkan fihima ainani nadhahatan, ada dua mata air yang keluar airnya, tidak sama dengan yang pertama yang mengalir seperti sungai. Dan ini adalah konsekuensi keadilan Allah. Jika level surga bertingkat-tingkat, maka tentunya nikmatnya juga berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya hidup kita di dunia hanyalah sesaat. Setelah itu kita akan berpindah pada alam berikutnya, alam barzah, kemudian alam akhirat. Maka sudah saatnya kita untuk bersaing di dunia ini beramal soleh agar kita bisa meraih tingkatan yang tinggi di akhirat kelak. Sungguh di dunia ini ada yang mungkin kita lihat ekonominya sangat tinggi, sangat kaya raya, tapi bisa berubah drastis ketika di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Jika telah tiba hari kiamat dan kejadiannya tidak akan ada yang bisa mendustakannya. Khafidatur rafi'ah, bahwasanya hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan, maksudnya ada orang di dunia disangka kaya raya, hebat, dihormati, dipuja-puja. Ternyata di akhirat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang sangat hina dan dina. Rafi'ah, hari kiamat akan mengangkat, yaitu ada orang di dunia mungkin dihinakan, direndahkan, orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi ternyata di akhirat rafi'ah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hasan Al-Basri berkata, "Idza ra'aita man nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah." Kalau kau melihat ada orang menyaingimu urusan dunia, maka jangan balas saingan urusan dunia, saingilah dia dalam urusan akhirat. Saingilah dalam urusan akhirat, karena dunia, kalau kita punya dunia pun hanya sebentar. Setelah itu kita akan hidup dalam kehidupan abadi. Maka itulah yang harusnya kita bersaing di situ. Allah berfirman setelah menyebutkan nikmat surga, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqu, cepatlah, sari'u, segeralah. Kata Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan surga, mestinya inilah orang-orang beramal, berusaha, bekerja, memfokuskan diri mereka
untuk meraih kehidupan yang indah di akhirat kelak. Allah berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun." Siapa yang kafir, maka kembali kepadanya kekufurannya, dan siapa yang beramal soleh, maka dia akan persiapkan kasurnya yang indah di alam barzakh. Maka seorang berusaha beramal soleh untuk kehidupannya di kehidupan berikutnya. Bersemangatlah, bersainglah agar kita meraih kehidupan yang indah dan bahagia abadi pada alam berikutnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.